Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman pengalaman memakai Blaze Project, teman. Jadi ini ROM modifikasi untuk Poco S3 NFC, teman. Jadi ini Poco S3 NFC tapi ROM-nya pakai Blaze Project, teman. Jadi yang pertama itu pastinya bebas iklan daripada MIUI yang bertebaran iklannya banyak sekali. Kalau pakai Blaze Project ini kita tidak ada iklan sama sekali, jadi bebas dari iklan. Yang pasti Blaze Project ini cukup ringan dan fast banget atau smooth ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat berapa giga untuk sistemnya teman-teman. Kita masuk ke setelan, penyimpanan, kita lihat untuk sistemnya. Sistemnya hanya memakan 1,1 GB. Kalau menurut saya ini sangat kecil banget ya teman-teman. Dibandingkan ROM-ROM yang lain, apalagi MIUI. MIUI itu hampir memakan 30 GB ya teman-teman ya. Jadi jauh banget sama sistem yang digunakan untuk Blaze ini. Blaze ini hanya memakan 1,1 GB. ROM ini bisa dengan mudah untuk menginstal kamera Leica teman-teman. Caranya kita masuk ya. Kita masuk TWRP lagi, kita restart dan kita tahan volume atas sampai kita masuk ke TWRP. Kita masukkan polanya atau sandinya. Kita masuk install. Kita pilih select storage, kita ke memori atau micro SD teman-teman. Kita pilih Leica 5 TWRP A13 ya. Jadi ini kita swap to confirm flash. Langsung aja kita reboot sistem. Nah sekarang kita cari, nah ini teman, kita sudah berhasil menginstal kamera Leica ya. Nah ini kameranya, untuk pilihannya ada flash, ratio aspek, SDR, garis bantu dan lain-lain. Dan teman-teman bisa coba sendiri ya. Ini bugnya ada di sini teman. Ketika kita pakai mode potret ya nggak bisa ya. Nah seperti ini terus teman-teman. Dan kita tidak bisa masuk kalau ke mode potret, bugnya seperti itu teman. Kita bisa masuk sini. Kita masuk info aplikasi. Kita ke penyimpanan. Hapus penyimpanan atau hapus chat ya. Hapus chat nggak apa-apa teman. Sekarang kita masuk ke Leica lagi. Oh itu nggak bisa teman ya. Jadi kita harus wajib hapus penyimpanan. Sekarang kita lanjut, pokoknya kalau di Leica diingat-ingat teman-teman ya, jangan masuk yang mode potret. Ini kita download fitur pluginnya. Nah, yang lain bisa teman-teman, video bisa, dokumen bisa, pokoknya jangan yang mode potret dulu untuk sementara. Di ROM bawaan ini kita bisa mengcloning dua aplikasi secara berbeda dengan akun yang berbeda juga teman-teman. Caranya cukup gampang, kita tidak perlu menginstal apapun di Play Store. Kita hanya perlu masuk ke setelan. Setelah ini kita masuk ke aplikasi dan kita pilih yang parallel space seperti ini teman. Yang kita pengen gandakan atau yang pengen kita cloning itu apa, semuanya kita cloning yang Gmail dan Facebook itu teman ya. Sekarang kita lihat. Nah ini sudah ada cloningannya, dua aplikasi dengan akun yang berbeda juga. Jadi caranya cukup mudah teman-teman. Kita tinggal masuk parallel space tadi, kita checklist aja apa yang perlu kita duplikat. Nah di Blaze Project atau Blaze ROM ini kita menjumpai fitur Blaze Source teman. Jadi ini fungsinya sangat banyak sekali teman, dari mengubah tampilan, merubah font, merubah ikon, merubah jam dan merubah sistem ya teman ya.
Sekarang kita coba ke tema teman-teman. Ke tema ini kita mendapati nomor 1 ini Monet Engine teman. Jadi kita kalau pengen ganti warna tampilan di full layar ini, kita tinggal pencet seperti ini, kita enablekan teman-teman. Kalau kita pengen warna merah, kita pencet di sini, kita apply seperti ini teman, akan berubah menjadi merah. Kalau kita pengen warna biru, kita apply seperti ini, warna biru. Teman-teman bisa dengan mudah mengatur di sini teman-teman ya. Sekarang kita balik, kita pergi ke lock screen. Di lock screen ini kita bisa merubah tampilan jam teman-teman. Ini pilihannya sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi ini tampilan dari jam yang kita inginkan. Banyak banget teman-teman, seperti ini teman-teman bisa pilih sendiri ya. Nah, seperti itu tampilannya. Sekarang kita ke headline atau body font. Jadi teman-teman bisa merubah tulisan atau bacaannya teman-teman, jadi berubah huruf seperti ini juga banyak banget teman-teman. Langsung aja kita ke icon pack. Di icon pack ini kita bisa merubah tampilan dari icon yang ada di panel teman-teman ya, benar atas ini ya. Jadi semuanya kita pengen yang seperti ini. Nah, ini akan berubah menjadi seperti ini. Tampilannya semua seperti ini teman ya. Kalau kita pengen merubah yang violet, nah akan tampil seperti ini teman. Kita coba lagi ke pie. Nah, akan ada seperti ini ya teman ya. Jadi semuanya berubah menjadi seperti ini teman. Lanjut kita ke signal icon style. Jadi icon stylenya ini signal bisa kita rubah seperti ini teman. Ini juga pilihannya cukup banyak. Kita pergi ke wifi icon. Jadi wifi-nya kita rubah seperti ini teman. Ini juga cukup banyak. Dan icon shapes. Jadi ini kita pengen pilih yang namanya scroll seperti ini teman. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, akan tampil seperti ini ya teman ya. Kalau kita pilih lagi yang teardrop, tampil seperti ini. Teman-teman bisa merubah di sini teman ya. Di icon shape. Paling bawah sendiri ini ada setting style. Kita coba new UI seperti apa teman. Nah, seperti ini. Color alt, kita coba yang alt. Akan seperti ini. Yang pasti menarik yang new ya teman ya. Kita coba yang new aja. Nah, akan seperti ini tampilannya. Kita berpindah ke status bar. Di sini ada tulisannya double tap to sleep ya teman. Jadi kalau kita enablekan seperti ini, kita bisa mematikan di sini teman. Nah, situ. Kalau kita disable, kita nggak bisa mematikan di sini. Kalau kita aktifkan lagi atau kita enablekan, nah seperti itu teman. Sekarang coba ke baterai style. Ke baterai style ini kita lihat teman. Ke baterai style ini kita bisa merubah dari bulat seperti ini teman ya. Kita bisa merubah ke samanya, aku coba yang iOS 16 akan berubah seperti ini. iOS 15 akan ada seperti ini, tampilannya berbeda. Kalau kita coba ke landscape aero, nah akan seperti ini teman. Kalau kita pengen di gambar baterai ini ada persennya, kita tinggal tambah yang bawah teman. Kalau hidden, ini kita nggak usah pakai persen teman ya. Kalau kita pilih inside, jadi ini persennya ada di dalam seperti ini. Nah, kalau kita pilih yang next to the icon, jadi bisa di sampingnya sini. Clock position, ini kita ke clock position. Clock position ini kita bisa merubah jam ini. Kalau kita pengen di setengah, pastinya di setengah ada kamera ya teman. Jadi pastinya tutup kamera seperti ini ya, nggak tampil ya. Kita pindah aja di right atau kanan seperti ini. Jadi banyak banget yang di kanan dan yang gini cuma notifikasi aja. Kalau pengen yang kiri ya, jadi kita pindah ke kiri aja seperti ini. Ini kita bisa merubah di status bar ini. Terus ini ada network traffic indicator. Kita bisa mengetahui berapa kecepatan dari data yang kita pakai. Ini kita kosong teman ya. Kalau kita gunakan akan ada kecepatannya di sini. Kita tampil kecepatan datanya di sini. Nah, ini kecil di sini. Nah, sekarang kita ke color icon. Jadi kita bisa memberi warna di icon ini teman-teman. Icon yang muncul ini teman-teman, samanya ini aku kan WA itu teman ya. Ini ada, kalau kita kasih color icon akan berubah menjadi hijau sesuai aplikasinya. Kalau kita pengen yang hitam putih, kita disable aja seperti ini, akan menjadi hitam putih. Nah, kalau kita pengen ganti dari LTE atau ke 4G, kita tinggal klik aja di sini teman, kita enablekan seperti ini akan berubah menjadi 4G, atau kita disable akan menjadi LTE sesuai keinginan teman-teman. Nah, di status bar ini masih banyak lagi, teman-teman bisa coba sendiri ya. Sekarang kita pergi ke GS panel. Nah, di GS panel ini ada brightness slide ya, brightness slide seperti ini teman. Ini brightness slide-nya di sini teman ya. Kalau kita pengen di atas, posisinya pengen di atas, kita ubah aja di top.
Nah, ini akan di atas. Kalau teman-teman suka yang di bawah ya kita pilih yang bottom seperti ini. Untuk yang tampilan lain-lain tentang GKS Panel teman-teman bisa pilih di sini. Sekarang kita pergi ke lock screen. Di lock screen ini kita langsung aja ke lock screen cek info ya teman ya. Jadi kita kalau pengen ngecas itu ada infonya seperti ini teman. Itu kita aktifkan di ini ya teman ya, di lock screen check info ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa ampere, berapa voltase yang masuk di HP kita ya. Jadi seperti ini. Akan ada tulisannya seperti itu teman. Langsung aja kita ke screen of animation. Jadi ini kita pilih CRT teman. Jadi kalau mati seperti ini. Nah, seperti Sony zaman dulu teman ya. Kalau kita pilih scale, jadi ukurannya besar ke kecil seperti ini. Nah, membesar, mengecil. Dan sekarang kita pilih aja yang CRT seperti ini teman. Dan seperti apa keinginan teman-teman nanti dicoba aja sendiri. Dari lock screen kita langsung aja pindah ke size teman-teman. Dan ini tentang getar ya teman ya. Jadi ini hanya getar. Ini hanya getar yang kita perlukan waktu ada panggilan atau ada notif apa, kita bisa setting di sini. Langsung aja kita ke paling bawah teman-teman, kita scroll paling bawah, kita menemukan spoofing unlock high APS in game teman ya. Jadi di bawahnya dia disable seperti ini teman. Kalau kita disable atau kita biarkan spoofing unlock hyper APS ini tidak kita enablekan, kita mendapatkan game dengan grafik seperti ini teman. Ini mentok di ultra teman ya. Kalau kita enablekan seperti ini kita bisa mendapatkan grafik seperti ini teman. Ini aku tes menggunakan game PUBG Mobile, aku mendapatkan ekstrim dan 90 fps. Jadi perbedaan cukup jauh ketika kita disable dan kita enablekan seperti ini teman. Bawahnya dia disable teman ya. Pokoknya teman-teman cari yang paling bawah, kita cari yang spoofing unlock high APS, kita enablekan seperti ini teman, bakalan mendapatkan grafik game ekstrim dan 90 fps. Ini aku coba di game PUBG. Teman-teman kalau suka game Mobile Legends atau Genshin Impact, teman-teman bisa enablekan ini ya. Teman-teman insya Allah bakalan mendapatkan grafik yang bagus. Nah, di sini kita juga bisa menemui ruang game. Ini kita tidak akan terganggu kalau ada telepon masuk ataupun notifikasi teman. Kita bisa memblokir acara yang skala penuh seperti ini teman. Tetap jaga ini juga kita checklist seperti itu, kunci gestur ya. Kalau kita menggunakan gestur takutnya nanti kalau main game nanti kepencet keluar teman ya. Jadi kita bisa mengaktifkan kunci gestur. Nonaktifkan notifikasi mengambang. Jadi kita kalau ada notifikasi seperti ini, kita tidak akan terganggu kalau kita main game. Notifikasi jalan otomatis kita bisa mematikan ya. Takutnya nanti waktu main game ternyata layarnya menjadi gelap-gelap secara otomatis, itu cukup mengganggu kalau kita bermain game ya. Notifikasi gesek ketangkapan layar. Jadi kadang-kadang kan ada yang menangkap layar secara 3 jari seperti ini. Itu takutnya nanti kepencet teman-teman ya. Jadi kita nonaktifkan atau kita checklist seperti ini aja teman-teman. Dan nonaktifkan USB debugging ini terserah teman-teman mau diaktifkan atau enggak. Yang penting tidak nyangkut di kabel data ya, tidak memasukkan kabel data ke PC. Mungkin nonaktifkan USB debugging ini tidak perlu di checklist juga. Nah, seperti itu. Ini manfaat dari ruang game. Nah, sekarang kita tes untuk main game PUBG Mobile apakah sering frame drop di posisi grafik 90 fps.
Awesome. Thanks. Awesome. Nah, ternyata di grafik 90 fps tidak sering frame drop. Aku tes menggunakan game PUBG Mobile. Dan mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa aku jelaskan kepada teman-teman, dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.